Tes 1 2 3 3 2 1. Ini uji coba podcast kedua ya, bersama Bapak Bani. Kebetulan Bapak Bani ini teman saya juga, dan kebetulan juga profesinya sebagai pelaku usaha di industri brand lokal. Jadi hari ini kita pengen ngobrolin soal peraturan pemerintah yang bisa dibilang mengganggu, bisa dibilang juga bagus. Nah, perihal ada PPN katanya ya, untuk setiap brand atau produk yang dipasarkan melalui Instagram atau sosial media lainnya, katanya akan dikenakan PPN sebesar 10%. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih respon Bapak Bani selaku pelaku usaha? Kira-kira apa nih komentar dan sikap yang bakal dilakuin sama Bapak Bani dengan peraturan seperti ini? Monggo, Bapak. Jadi gini ya, sebenarnya saya juga dapat notice dari Facebook, Ya. langsung ke email gitu, dan memang notisnya itu berisi bahwa pemberitahuan bahwa setiap pelaku usaha yang menggunakan jasa advertising Facebook Ads gitu, Ya. terlebih khususnya mungkin Facebook dan Instagram kan. Nah, otomatis ketika kita bikin ads di Instagram itu kan pasti link ke Facebook gitu. Tuh. Nah, dan setelah itu notisnya sih berisi informasi bahwa mulai tanggal 1 September itu Facebook mengenakan pajak untuk setiap iklannya sebesar 10% gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk saya pribadi dalam industri usaha gitu yang menggunakan jasa advertising Facebook, itu sebenarnya nggak ada masalah sih gitu dengan Facebook, karena ini kan tuntutan pemerintah juga gitu, Ya. mengenakan pajak sebesar 10% ke setiap pengguna jasa iklannya. Itu sebenarnya untuk saya pribadi nggak ada masalah gitu. Memang kalau dibilang nominal 10% besar, relatif gitu, tergantung pelaku usaha sendiri yang mengenakan budget iklannya berapa gitu. Ketika sebuah bisnis bikin iklan di Facebook atau Instagram gitu dengan nominal yang besar, otomatis 10% itu besar gitu. Taruhlah misalnya 10 juta, 10%-nya kan 1 juta. 1 juta gitu. Kalau misalnya kita pasang iklan dengan budget 100.000, 10.000 gitu. 10.000 ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke persepsi masing-masing gitu ya. Dan sebenarnya saya nggak mau bahas pajaknya sih gitu, karena bukan bidang saya juga untuk bahas pajak gitu. Saya bukan spesifikasinya di bidang itu gitu. Mungkin saya lebih ke sharing aja bagaimana nanti kedepannya saya menghadapi tuntutan pajak yang 10% ini gitu. Karena ini kan bakal berpengaruh sampai ke harga jual, terus mungkin ke harga pokok produksi kita. Itu pasti bertambah gitu. Ya otomatis harus ada strategi bisnis yang emang disiapin sama setiap usaha gitu. Gitu. Khususnya kalau untuk saya mungkin kedepannya saya, karena gini ya, balik lagi ke konsep bisnis brand itu gitu, brand masing-masing gitu. Ada yang memang menerapkan segmentasi bisnis yang middle to high gitu atau middle to low gitu. Jadi balik lagi gitu, dan bakal kerasa banget sih kalau misalnya si brand ini emang konsepnya memang ke arah segmen yang middle to low gitu, karena mereka kan pasti otomatis press di harga retailnya gitu. Harga retail mereka kan pasti di press, dan
mungkin ngambil marginnya juga nggak besar gitu. Beda dengan brand-brand yang memang strategi bisnisnya lebih ke middle to high gitu. Otomatis kan margin mereka juga besar gitu, dan untuk ya mungkin bakal kerasa sih gitu untuk brand-brand yang menyiapkan strategi bisnisnya pasarnya menengah ke atas gitu, mungkin bakal kerasa. Tapi mereka bisa spare dari 10% ini untuk nggak ngerusak harga jual mereka yang udah mereka tetapin gitu. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis yang memang lebih ke middle to low, mereka kan perlu mempersiapkan ke depannya gitu. Karena 10% ini bakal kerasa otomatis dari segi budget marketing gitu. Terus mereka kan pasti produksi untuk foto, lookbook, terus siapin untuk operasional gitu. Dan itu juga untuk brand-brand yang sudah settle pun nggak sedikit gitu budgetnya gitu. Jadi otomatis bakal kerasa, dan itu tetap harus disiapin gitu. Nggak bisa asal-asalan bahwa ya udah 10% nggak masalah sih gitu. Dengan kita udah dapat profit yang segini misalnya, kedepannya bakal berpengaruh. Gitu. Oke. Sebetulnya dengan 10% ini kan berarti mungkin ada yang berdampak besar, ada juga yang mungkin nggak berdampak ke si brandnya, tergantung yang barusan Bani bilang. Nah cuman sebetulnya bisa nggak sih 10% ini dibebankan aja ke konsumen? Kalau dibilang 10% ini dibebankan ke konsumen, sebenarnya kalau saya pribadi sih sebagai pelaku usaha ya mau nggak mau gimana lagi, benar nggak? Otomatis kita kan dengan ketika kita sudah hitung kos produksi kita berapa, akhirnya kan itu ketahuan tuh. Otomatis wah kita naik 10%. Otomatis ada penambahan biaya 10%. Ya mau nggak mau akan sangat berpengaruh gitu sama harga jual. Gitu. Yang perlu digarisbawahi, gimana caranya konsumen itu mau nerima. Itu kan. Ya, jadi strategi yang perlu disiapin itu gitu. Jadi gimana caranya, dengan karena kita punya harga, taruhlah misalnya satu baju 150.000. Tiba-tiba kan naik misalnya 160. Ada konsumen yang nerima, untuk loyal konsumen mungkin nerima aja gitu. Tapi ada juga yang kok ini kemarin 150 sekarang 160. Nah, strategi apa nih yang harus disiapin? Kan bisa dari mungkin dari cara presentasi kita sebagai brand gitu. Kita lebih meningkatkan kualitas presentasi brandnya, penyajian produknya gitu. Itu jadi nggak hanya apa ya, kayak kita naikin harga retail kita, terus tiba-tiba dengan tanpa strategi apapun tiba-tiba naik karena kan konsumen nggak mau tahu gitu. Ada pajak 10%, ada cost lain dari segi marketing, dari segi produksi produknya. Mereka tahu barang dijual segitu, gua suka gua beli. Itu kan itu berarti pricing itu menyesuaikan. Artinya sebagai produsen atau pelaku usaha pun tidak semudah itu ya menaikkan harga dan dibebankan ke konsumen. Selama itu masih masuk, ya udah nggak apa-apa gitu kan, dibebanin aja ke kos produksi. Menarik ya. Berarti ya kalau dibilang merugikan, adalah meren sedikit ya. Ada sedikit ya. Tapi mungkin masih dalam batas toleransi. Karena kan ini kalau boleh saya curhat ya. Jadi sebenarnya saya juga pengguna marketplace gitu untuk media penjualan. Jadi sebenarnya dari marketplace pun
ada penambahan biaya pajak dan administrasi gitu. Dan kalau misalnya kita hitung-hitungan ke sana gitu, udah dari marketplace kena nih gitu, ada biaya pajak, administrasi, oke lah kalau administrasi gitu kan. Terus sekarang advertisingnya belum pribadi juga gitu. Jadi memang kalau dihitung, dikalkulasi lumayan banyak sebenarnya pajak gitu. Tapi ya it's okay lah gitu. Maksudnya kita harus ngikutin juga gitu apa peraturan dari pemerintah gitu. Oke. Terakhir dengan semakin berkembangnya industri online dari segi pemasaran ataupun branding apapun yang ada di sosial media sekarang, apa nih kira-kira tips dari Bani selaku pelaku usaha di industri brand lokal ini? Kan di sebelum-sebelumnya, video-video sebelumnya saya juga sempat membahas beberapa brand luar. Nah kebetulan belum pernah nih ngebahas brand lokal. Nah menurut saya brand lokal di Indonesia ini, terutama kita di Bandung, itu punya potensi yang besar untuk menyaingi mungkin ya. Kalau melebihi mungkin belum, tapi kalau menyaingi menurut saya bisa. Nah kira-kira dari Bani sendiri ada tips nggak untuk para pelaku usaha lain yang tentunya di bidang yang sama untuk menghadapi fenomena dan peraturan-peraturan yang berlaku sekarang kan mungkin beda ya dengan zaman 10 tahun yang lalu gitu. Di industri digital, di era digital ini ada nggak sih tips untuk para pelaku usaha yang lain? Kalau tips sih jadi gimana ya, sebenarnya saya juga bukan brand usaha, saya juga bukan brand yang sudah settle. Di luar sana masih banyak lah yang brand yang udah namanya besar gitu, yang memang brandnya udah cukup konsisten lah buat ada di kuat di industri fashion di Indonesia ini gitu. Cuma kalau saya sih, tips dari saya sebenarnya konsisten aja. Konsisten, kita mau bangun sebuah brand itu memang cukup tricky ya, agak gampang-gampang susah gitu. Jadi intinya konsistensi, sabar, terus jujur aja sih sama apa yang lu suka, passion lu di mana, ya lu lakuin aja gitu. Intinya nggak usah ikut orang lain lah, maksudnya ada, karena setiap brand juga pasti punya strategi masing-masing gitu. Nggak harus melulu kita ngikutin plot satu brand ini gitu. Kita punya referensi satu brand ini, oh ini dia kuat di ads, dia kuat gini ya kita natural aja gitu. Kita growth dalam masa pertumbuhan, kita ikutin gitu si brand kita tuh kayak gimana gitu. Dan intinya passionnya harus ada di situ gitu. Gitu. Segitu aja Pak? Segitu aja. Nggak usah banyak-banyak. Oke, mungkin video kali ini cukup segini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, yang ngikutin kita juga. Bantu terus channel ini ya, karena channel ini bisa dibilang channel yang dibangun dengan penuh niat dan effortnya juga lumayan. Ya harapannya sih buat teman-teman yang nonton, kalau suka tolong di subscribe, tolong di like juga dan di share juga. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton. Sekian dari saya, dari Bani juga. Kita tutup dengan slogan biasa saya, tapi ditutupnya oleh Bani karena di sini kan Bani tamunya. Jadi Bani silahkan tutup video ini dengan gaya channel saya, yaitu thank you very much for watching, and as always don't forget to stay tricky. Silakan Ban. Oke. Ulang anjir. Katelah eta. Yen teks naing. Udah langsung weh. Kumaha.
thank you very much for watching. Thank you and as always, don't forget to stay tricky. Oke. Namun tuh ingat nama lah. Thank you very kalau malah aing poho aja. Thank you very much for watching. And as always, don't forget to stay tricky. tricky.